Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, malam ini kita dipertemukan oleh Allah yang pada malam ke-8 di bulan suci Ramadan. Olehnya itu, sebelum saya membahas secara singkat tentang tema yang disampaikan tadi mengenai zikir dan doa, tetapi terlebih dahulu saya akan masuk dalam sebuah kisah. Ada seorang penduduk Madinah datang mengadu kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Lalu dia bertanya, "Ya Rasul, saya mau bersedekah, tetapi saya ini adalah orang miskin dalam hidupku. Apa yang saya harus sedekahkan, ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Kalau kamu telah selesai sholatmu, termasuk tadi isya, jangan langsung berdiri dan tinggalkan tempat duduk sebelum Anda membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditambah la haula wala quwwata illa billah aliyul azim. Insyaallah kedudukan kamu di akhirat melebihi daripada orang yang kaya." Kisah ini yang mengantarkan kita untuk masuk dalam pintu zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir dalam Islam artinya mengingat atau mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya itu, dalam pembagian zikir ada beberapa para ulama membagi zikir. Yang pertama ada namanya zikir lisan. Zikir lisan itulah tadi yang saya sampaikan. Setelah selesai sholat, apapun bentuknya yang dia lakukan, tidak pernah lupa membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Ini adalah zikir lisan. Selain itu, ada juga takarrub kepada Allah. Ada juga takarrub kepada Allah lewat istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa. Ada juga yang membaca Astagfirullahaladzim, memohon kepada Allah berulang-ulang kali. Ada juga yang zikir mendahului selawat atas Nabiullah Muhammad SAW. Dia memperbanyak selawatnya. Itu bagian dari zikir dia lakukan. Lalu dia memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah
bertanya kepada orang yang ahli zikir, termasuk orang Toreka. Saya pernah bertanya, apakah doa kita ini ya Kiai? Lalu begitu kita memohon doa lalu diistijabah oleh Allah? Jawabannya tidak. Jadi jangan pernah bermimpi dan mengharap langsung berdoa ya Allah kabulkan hajat kita. Tetapi tentu ada proses sebelumnya itu. Dekatlah dirimu kepada Allah. Perbanyaklah tafakkurmu kepada Allah. Perbanyaklah minta ampun kepada Allah. Perbanyaklah membaca kalimat tauhid. Perbanyaklah membaca selawat. Setelah itu semua yang menjadi zikir bagimu yang terbaik, maka ud'uni astajib lakum, kata Allah, mintalah padaku insyaallah Allah akan kabulkan permohonanmu. Ini yang pertama. Yang kedua, ada zikir qalbu, zikir hati. Ini wilayahnya orang Toreka. Saya ini bukan orang Toreka, tapi saya pencipta orang Toreka. Saya pencipta kepada orang yang torekatnya sampai kepada ma'rifatullah. Orang yang seperti ini, zikirnya itu zikir hati. Mungkin kita berbicara berdua, tapi tetap hatinya berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin juga dia bekerja tertawa dan tersenyum, dan senyumnya itu ada zikir baginya untuk kepada Allah. Beda tertawanya kita. Kita seolah-olah tertawa mengejek kepada orang lain. Seolah-olah kita ini membicarakan aibnya orang lain. Tapi mungkin dia berdialog kepada siapapun orang yang datang. Tapi zikirnya dan dialognya itu mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang seperti ini masuk dalam wilayah ma'rifatullah. Itu khusus. Kita ini kan orang awam, tidak tahu sampai di mana itu sampai kepada Tuhan. Anak kita ini tahunya ya subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, lalu ditambah istighfar lain, lalu kita memohon doa. Itu sampai situ kita tahu. Tetapi ada memang orang yang zikir qalbu namanya, zikir hati, memang luar biasa. Nanti dia melakukan ini pada saat tengah malam sepertiga malam. Orang pada saat dia tidur, dia bangun. Jadi kalau doa kata Allah, astajib lakum, doa diangkat oleh Allah tengah malam, ya dekatlah kepada Tuhan. Kalau ketuk pintu langitnya Allah, ketuk pintu langitnya Tuhan. Kalau mau sesuatu yang terbaik, jangan diketuk pintunya oleh kotakan macam-macam. Tapi ketuk pintu langitnya Allah. Ya Allah, hamba yang tidak punya apa-apa di malam ini mengadu untuk berdialog langsung kepadamu. Katakan dan sampaikan. Saya teringat Bapak Ibu jamaah pada waktu 2022 itu terjadi corona. Saya lulus dari petugas haji, tapi semua dibatasi, jamaah petugas haji juga dibatasi. Akhirnya apa yang terjadi? Saya cuma mengharap dengan doa dan zikir saja. Tapi saya selalu yakin bahwa kalau memang labbaik Allahumma labbaik, panggilan saya untuk tanah suci tidak ada pun yang bisa menghalangi saya. Lalu satu hari sebelum tertutup bandara, lalu tiba-tiba kepala bidang haji menelpon, di mana Pak Ustaz? Saya bilang, saya lagi jalan. Besok kamu perbaiki dan kumpulkan berkas berangkat ke Jakarta menuju ke tanah suci. Dan ini tidak perlu saya bayangkan. Anak saya mau doa dan janji Allah. Kalau memang takdir untuk naik ke tanah suci, maka berikan hamba yang terbaik. Tapi tentu ada usaha sebelum ini, ada tawakal sebelum ini, ada yang saya lakukan. Mungkin saya banyak membaca Al-Quran, mungkin saya banyak bersedekah kepada orang, mungkin saya perbaiki ucapan kepada orang, perbaiki tingkah laku kepada orang. Ini semua bagian dari zikir.
Jadi kalau ucapan itu yang menjadi ukuran zikir kita, maka perbaikilah ucapan kita itu terhadap orang lain. Tapi yang kedua tadi itu ada zikirnya adalah qalbu, zikirnya orang mereka yang dekat kepada Allah. Kalau kita ini ya, saya pribadi belum bisa sampai ke situ. Yang ketiga, ada zikir perbuatan. Zikir perbuatan itu secara umum kita pahami. Kalau dia sholat dan ruku, dia membaca subhanallah. Lalu sujud juga membaca 3 kali. Itu kan zikir perbuatan. Tapi bagi orang yang betul-betul paham zikir, dia tidak sekedar membaca, dia maknai apa yang terkandung di dalam subhanallah rabbiyal azim wa bihamdihi. Apa yang terjadi kalau kita duduk di antara dua Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afini. Bukan sekadar membaca, tapi orang yang al-zikir dia paham makna di balik itu. Dengan ucapan itu mungkin itulah yang menyambungkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebelum saya bilang tadi sama Pak Ustaz, 20 menit jangan lagi dari bawah sini, lebih cepat dari bawah sini. Sebab ceramah ini ya tidak elok ya kalau kita tidak lakukan, tetapi lebih afdal kalau memang kita salat tarawih. Ada juga ceramah untuk mengingatkan kita supaya jangan kita terulang. Tetapi ada juga yang membuat ya lebih dari 20 menit orang sudah jadi bosan, tapi lanjut terus, gas terus. Jadi saya kalau dikasih 20 menit, saya ambil 15 menit. Karena saya tidak mau terlalu panjang, cukup kualitas apa yang saya sampaikan dan cukup substansi nilai apa yang kita bahasakan, lalu kita bisa insyaallah mengamalkan nanti dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ada zikir tubuh, ada zikir tubuh. Jadi zikir tubuh itu yang gerakan sholatnya, gerakan sholatnya yang menjadi hubungan kepada Tuhan. Tapi kita ini kan belum sampai ke situ. Itu tadi bahwa berat yang saya bawakan, karena saya juga ahli zikir. Saya hanya membahas secara umum. Tetapi kalau kita pergi ke hutan atau pergi di Gua Makkah belajar zikir, atau pergi di Republik Slovakia yang mau zikir, itulah ahlinya. Disitulah bisa kita belajar. Kalau macam kita ini hanya bicara ya sampai situ saja secara umum, tapi sampai di akar rukunnya orang baik saya. Jadi oleh karena itu kepada Bapak Ibu jamaah, intinya adalah wa aksi kama ahsanallahu ilaik. Kebaikan yang kita lahirkan terhadap orang lain ya bagian daripada zikir, bagian daripada doa. Maka olehnya itu maka perbaikilah ucapan kepada orang, karena itu bagian daripada doa dan zikir. Perbaikilah perilaku dan etika terhadap orang, karena itu bagian daripada zikir. Innama istighfar makarimul akhlak. Jadi sesungguhnya Nabi ini diutus di muka bumi ini untuk menggunakan akhlak yang baik. Etika itu yang menjadi ukuran seseorang. Tetapi kalau orang salatnya bagus, zikirnya bagus, doanya bagus, itu kelihatan dari etika dan geraknya. Tetapi kalau orang juga tidak bagus salatnya dan lain sebagainya, kelihatan juga dari geraknya. Itulah yang saya sampaikan sekali lagi kepada Bapak Ibu jamaah, janganlah kita putus asa. Di bulan ini adalah bulan maghfirah, bulan ampunan kepada Allah, dan jangan pernah terputus doa kita kepada Allah melalui zikir apapun yang kita pahami, yang kita ketahui, yang kita pelajari selama ini. Asal jangan disalahkan orang yang berbuat baik, asal jangan disalahkan orang yang berzikir, jangan juga ditinggalkan orang yang membaca selawat, jangan juga disalahkan kepada orang-orang yang ingin menanamkan
lentera hatinya kepada orang lain lewat daripada interaksi simbolik, lewat daripada modal sosialnya, lewat daripada modal kultur dan budaya. Tetapi ingat bahwa kita ini hidup adalah hanya untuk sementara. Yang bisa menyelamatkan kita adalah nilai-nilai kehidupan yang baik untuk kita. Sebelum saya tutup, dalam hati saya mau maaf Bapak. Tadi saya bincang-bincang Pak Haji yang sebelah umur tak berapa, dan samping saya dan 72 yang sebelahnya kurang lebih 80 tahun. Lalu tentu dia mudah-mudahan juga saya umur sampai 80 tahun kalau saya meninggal. Kenapa saya punya seperti itu? Tidak akan mungkin Tuhan kasih umur yang panjang orang kalau tidak baru zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairun nas man qala umruhu wa hasna amaluhu. Sebaik-baik manusia yang diberi umur yang panjang, yang umurnya yang panjang itu tentu banyak kebaikannya, banyak zikirnya, dan banyak pula pengabdiannya kepada siapa pun dalam kebaikan ini. Jadi itu maknanya dalam diri saya. Jadi kalau mau diberi umur yang panjang dan sehat, maka perbaiki niatmu, hatimu yang baik, perbaiki doamu dan perbaiki ilmu untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap jangan lupa perbanyak membaca selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk saya secara pribadi dan juga kita menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa hidup ini adalah kita punya aturan dan norma-norma, bahwa hidup ini bukan sekedar hidup tetapi ada tanggung jawab kita baik di dunia maupun di akhirat. Itu pun lewat daripada perbuatan yang kita lakukan selama ini. Kadang Allah wa ya'lamu wallahu muwaffiq ila aqwamit